mengatakan dakwah bukan perjuangan itu ya sama aja dengan mengatakan para nabi tidak berjuang. Nabi Nuh alaihissalam dakwah ribuan tahun, apa ada dalam Quran Nabi Nuh gebuki orang? Kan nggak ada tuh. Nabi Nuh perang nggak ada, Nabi Nuh dakwah aja. Nabi Yusuf juga begitu. Jadi dalam Al-Quran itu hanya beberapa nabi saja yang diceritakan mereka itu jihad. Maknanya jihad memang dengan makna perang. Kebanyakan dalam Quran itu para nabi diceritakan hanya dakwah saja. Yang diceritakan perang itu Nabi Daud, yang diceritakan perang itu Nabi Sulaiman, yang diceritakan perang itu Nabi Musa dengan kaum Jabarin itu. Tapi Nabi Nuh enggak, Nabi Ibrahim enggak ada perang. Ya, Nabi siapa itu Yunus tidak ada perang. Nabi Isa tidak ada perang. Jadi yang diceritakan banyaknya itu urusan dakwah. Ya, perang itu bagaimana? Perang itu memang perintah Allah juga. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Tapi perang itu untuk apa? Maksudnya perang itu untuk apa? Bukankah perang itu maksudnya untuk menegakkan agama supaya orang-orang itu mau mengamalkan agama, supaya orang-orang kafir tidak bisa menghalang-halangi orang Islam dari amal agama. Jadi perang itu ada maksudnya, bukan itu dituju, tapi ada maksudnya. Yaitu untuk menegakkan agama. Jadi yang dimaksud itu menegakkan agama itu. Usahanya itu bisa dengan macam-macam cara, bisa dengan dakwah, bisa dengan macam-macam usaha supaya menegakkan agama. Mau ya kawan? Lah bagi pemikiran orang-orang dakwah saat ini belum waktunya perang itu. Karena kalau sekarang itu perang itu tidak akan menegakkan agama. Justru bisa-bisa malah menghancurkan agama karena suasananya itu belum sesuai. Mau ya kawan? Maka Nabi perang itu kalau kita renungi setelah di mana? Setelah di Madinah. Itu pun setelah 2 tahun di Madinah, bukan langsung. Setelah 2 tahun di Madinah, punya kekuasaan, suasana munasib untuk perang, maka Nabi baru perang. Oh ya kawan, perang itu kita tidak boleh ingkari, ini perintah Allah juga. Tapi waktunya itu kan, ini istilahnya mudahnya kan perlu dimusyawarahkan. Gitu. Sudah waktunya atau belum itu perlu dimusyawarahkan, dipertimbangkan dari segala arahnya. Karena kalau perang itu kan perlu senjata. Setelah perlu senjata, kalau kamu ingin perang, ini kata Maulana Umar, pertama kali kamu harus menyiapkan tempat untuk markas perang. Kedua, perlu menyiapkan senjata. Ketiga, perlu tentara latihan. Kamu perlu daerah yang betul-betul kamu kuasai, sehingga bisa untuk melindungi keluarga kamu, anak-anak kamu dari musuh-musuh kamu. Sekarang mana tempat yang kamu siapkan itu? Negara mana yang siap? Ya enggak? Terus kalau mau ada negara yang siap, senjatanya dari mana? Tentaranya dari mana? Latihannya dari mana? Orang yang melatih dari mana? Belajarnya di mana? Kan jadi rumit itu jadinya. Lebih baik tentara-tentara yang ada itu kamu keluarkan 4 bulan saja. Sudah punya senjata, sudah punya latihan, ya, tinggal belum sholat saja. Kalau kamu mau
mau bikin negara Islam, maka kamu harus menyiapkan partai, harus menyiapkan ini, harus menyiapkan ini, harus menyiapkan ini. Dan itu belum tentu berhasil. Karena semua orang juga akan memusuhi kamu. Nggak mau orang diturunkan dari istananya, dari kerajaannya. Raja yang sudah ada itu aja, presiden yang sudah ada itu saja, diajak keluar 40 hari. Apa bisa? Loh, kamu sendiri belum berangkat kok. Kok apa bisa? Jadi ini dakwah ini satu-satunya jalan untuk menuju yang kamu cita-citakan itu semuanya. Tapi ini ijtihad lah ya, ini ijtihad. Satu usaha gitu. Tapi nyatanya kan jalan, nyatanya orang tabligh itu bisa bikin perkampungan-perkampungan Islam di London, di Amerika, di Prancis, di mana-mana. Kan sudah ada hasilnya. Sekarang FPI itu bisa bikin apa? Ya, saya tanya FPI itu perjuangannya sudah pernah bikin apa? Itu tempat perjudian kamu apa itu gerbeki, kamu pukuli sehingga buyar. Wah, ini kesuksesan. Judi dengan meninggalkan sholat itu dosa mana? Mana yang lebih tinggi? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal orang meninggalkan sholat sudah kufur. Tapi nggak ada fatwa ulama orang judi kufur, nggak ada. Jadi dosa terbesar itu adalah meninggalkan sholat. Coba kamu orang nggak sholat itu kamu gerbek di rumah, kamu puwentungi suruh sholat. Nanti kan kamu malah dipendungi orang. Ya. Jadi perjuangan kamu ini niatnya itu insya Allah bagus. Habib Rizik itu saya sudah sering ketemu dengan beliau ini. Nekat pokoknya gede hati. Ya. Dia selalu mengatakan, Yai, berjuang itu tidak mesti harus menang. Yang penting berjuang. Dia bilang begitu waktu ketemu saya di Kusuk. Yang penting itu berjuang. Menang kalah itu enggak usah, bukan urusan kita. Ya benar, ya kan ini benar, saya semangat itu. Saya diam aja. Kalau bagi saya tidak. Berjuang itu kalau dengan tertib yang benar mesti menang. Kalau saya, ya. Karena intang surullah yang surkum. Ya. Nah tertib yang benar bagaimana? Ya menurut saya tabligh ini, menurut kamu terserah. Kalau menurut saya tabligh ini nyatanya ada hasilnya. Dulu pondok kembang kempis, dari pondok makmur, masjid dulu kosong, sekarang jadi hidup. Orang-orang kafir juga banyak masuk Islam. Orang-orang maksiat banyak tobat. Nyatanya pokoknya berhasil. Walaupun kita ini ibaratnya memindahkan gunung itu dengan satu kerikil, tapi kan memang betul-betul pindah. Ini kerja dakwah ini memang orang yang tergesa-gesa sumpek melihat mana hasilnya kamu ini. Sekian lama dakwah itu mana hasilnya? Lah kamu sekian lama tidak dakwah, apa hasilnya? Ya. Podo aja ya. Podo gandeng hasilnya. Saya ada hasilnya. Ada hasilnya, Tuhan. Walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tapi ada hasilnya. Berapa orang yang sudah taubat, berapa orang yang terjadi perbaikan. Walaupun sedikit-sedikit. Istilahnya orang dakwah walaupun itu lautan. Kalau kita kuras 1 liter tiap hari. Kemudian teman-teman kita ajak untuk nguras. Gitu. Kemudian sampai anak cucu kita sampai kiamat, insya Allah akan kering juga satu saat. Iya. Tapi syaratnya istiqomah, terus dikuras. Adapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Tapi nyatanya sudah ada hasilnya. Bagaimana tidak ada hasilnya? Sekarang ada musyawarah mahalah, halakoh, markas, musyawarah Indonesia, musyawarah Nidumuddin. Bagaimana tidak ini? Dalam musim haji ini aja ada ribuan jamaah dikirim ke Mekah untuk jaulah di Mina.
Bagaimana? Ya, kok tidak ada hasilnya itu? Ya memang kalau orang tidak ikut gerak ini nggak tahu kalau dakwah ada hasilnya. Lain dengan, lah kalau orang Afghanistan itu bagaimana? Lain. Mereka memang sudah diserang, lain. Kalau orang sudah diserang itu udzinal ladzina yuqataluna bi annahum. Kita pun kalau sudah diserang ya siap maju. Ya. Tapi kalau belum diserang ya kalau bisa nggak usah. Ngaji aja dulu sama dakwah. Ya. Tapi kalau sudah diserang lain lagi. Kalau diserang itu fardu ain memang jihad itu. Jangan dikira kekerasan itu senantiasa lebih kuat dari kelembutan. Ini pemahaman FPI yang nggak benar. Mereka ini berkeyakinan bahwa kekerasan itu senantiasa itu akan lebih berhasil daripada kelembutan dalam nahi mungkar. Itu keliru. Memang kekerasan itu kadang-kadang diperlukan kalau memang mampu kita. Kalau yang buat kekerasan itu adalah pemerintah, lah itu insya Allah nggak akan timbul maslahat. Tapi kalau yang bikin kekerasan itu rakyat, ya akhirnya masuk penjara kok. Gitu. Jadi bukan jadi maslahat malahan itu. Maka Nabi itu kan mengarahkan kita amar nahi munkar itu kan bertingkat-tingkat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati turun bilisani. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika dha'ful iman. Jadi kalau kita ini tidak mampu dengan biyadihi, bukan harus memaksakan diri. Kalah menang itu urusan, pokoknya maju. Oh, cuma kuwi. Ini agama itu sudah ada tertibnya. Kalau fa'ilam yastati fa biqalbihi, fa bilisani. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Kan jadinya mudah tak agama itu. Bukankah di Mekah itu banyak kemungkaran? Kenapa Nabi tidak memecahi berhala? Kenapa Nabi tidak perang di Mekah? Karena suasana nggak mungkin waktu itu. Sekarang di Madinah, kenapa Nabi tidak langsung memerangi Persia? Memerangi Jazirah Arab dulu. Kenapa? Ya kenapa itu belum memungkinkan untuk pergi ke Persia, pergi ke negeri Cina, belum mungkin. Maka ada tahapan-tahapannya Nabi itu dalam perjuangan itu. Nabi itu diperintah oleh Allah untuk seluruh alam, tapi Nabi mengatakan utrukutur kama tarakukum, tinggalkan orang Turki itu selagi mereka tidak menyerang kamu, nggak usah diusik orang Turki itu. Karena orang Turki orangnya ganas-ganas, jangan diusik, nanti malah jadi masalah besar bagi umat ini. Biarin aja. Loh, kok biarin aja ini gimana? Padahal ini rahmatan lil alamin, kok orang Turki nggak boleh digarap. Karena Nabi itu melihat wallahu alam bahwa ini orang Turki ini kalau digarap sekarang malah jadi mudarat, nggak sesuai. Tunda dulu, garap yang lain dulu. Nanti kalau sudah terkepung mereka kan masuk Islam juga. Akhirnya betul. Bangsa-bangsa yang lain masuk Islam, hanya orang Turki masuk Islam semua. Jadi dakwah itu ada tahapannya, ada hikmahnya. Jadi kayak Habib Rizik itu semangat berjuang, tapi kalau menurut saya itu nggak ada hikmahnya. Ya adalah hikmahnya, masa nggak ada sedikit tapi hikmahnya itu. Gitu. Sehingga akhirnya itu malah jadi bahan olok-olokan orang-orang yang tidak suka agama. Yang orang-orang jubah itu biasanya orang yang dicintai. Ini boloni Sunan Ampel, sekarang lain, bawa pentung, mentungi orang. Akhirnya malah tidak simpati masyarakat umum itu. Jadi malah mungkin mudarat terhadap agama kalau menurut saya ini. Nah kalau
Kalau sudah, Masya Allah, ya toh, sudah kayak di kampung Temboro ini saja. Ini kan ya, agama masih sangat lemah. Tapi masjid-masjid hidup. Saya lihat nggak ada orang judi itu Temboro. Nggak perlu pakai pentung. Bikin suasana itu saja juga sudah, itu nahi mungkar yang besar sekali. Dan perjuangan Wali Songo itu adalah satu contoh untuk negeri kita ini. Jadi dengan kelembutan itu justru lebih berhasil gitu loh. Lembut ya, umpamanya air itu lembut toh. Tapi kalau airnya itu kayak tsunami itu lembut tapi buahnya ya hancur semua. Ya. Kalau lembut cuma satu ceret ya nggak ada gunanya. Tapi kalau lembutnya itu satu lautan, melebihi bom nuklir akhirnya. Maka sekarang kita ini lembut-lembut saja, tapi yang banyak gitu loh. Ini cara hikmah loh, hikmah dalam perjuangan. Ini sudah kasar, orangnya sedikit, berantem satu sama lain lagi. Gitu. Bagaimana? Tentu ini tidak hikmah namanya. Subhanallah.